Jadi sembahyang yang kita persembahkan itu apa? Yang kita persembahkan itu supaya badan kita itu sehat. Makanya untuk badan kita itu sehat, ya kita beri asupan yang bergizi. Nanti sembahyang itu kita tuh menerima tentang takdir hidup ini dan takdir alam, itulah sembahyang. Jadi kita itu mau bergelar apapun, kalau itu nggak dibutuhkan orang lain, itu nggak ada artinya. Makanya karena belajarnya juga belajar dari tulisan buku, ujung-ujungnya apa? Kalau tidak jualan cerita, ya larinya menjadi dukun. Makanya kalau dicontohkan lagi negara-negara yang kalau di sini bahwa dengan mengikuti kepercayaan inilah kebenaran yang sesungguhnya dan Tuhan akan memberikan berkahnya. Tapi kalau orang tidak mau mengikuti ajaran dari agama ini dan tidak mau mengikuti, maka Tuhan akan mengajar. Nyatanya di sini dalam satu negara itu ada berapa agama yang berbeda-beda agama. Nusantara ini selalu tiap hari, bahkan tiap jam, bahkan tiap detik itu selalu keluar rahmatnya kok, keluar berkahnya kok. Lah orang yang setiap detik, setiap jam, setiap hari, setiap bulan itu selalu mengedepankan agama, kok malah hancur? Nah, terus kalau kita itu nggak waras, itu mau mengikuti yang mana? Apakah mengikuti, apa kepengen negara ini hancur seperti orang-orang yang sudah yang sudah mengikuti salah satu ajaran yang bahkan di situ mayoritas? Bukan mayoritas mas, 100% kok. Lah ya 100%, makanya apakah kita itu mau ikut seperti negara-negara orang itu? Apakah kita itu selalu menetapkan dengan keberagaman seperti di Nusantara ini? Dan nyatanya dengan beragam kepercayaan, beragam agama, nyatanya azab yang ada di Nusantara ini kok paling-paling ya tsunami. Tsunami itu bukan azab loh. Itu namanya sunatullah. Sunatullah. Lah apa sunatullah? Sunat itu kebiasaan, Allah itu alam. Jadi sudah kebiasaan alam, makanya jangan takut. Wah tsunami ini Tuhan murka. Jari sopo Tuhan kok murka? Makanya jangan pernah menyembah Tuhan yang senengannya murka toh. Ben utekmu juga enggak murka. Gitu loh. Gunung meletus. Ya diingatkan sudah enggak? Diingatkan Tuhan. Ya diingatkan Tuhan sudah enggak peduli, di sekelilingnya masih banyak orang yang ngobong menyan. Akhirnya Tuhan murka, gunungnya dimeletuskan. Belum ada orang ngobong menyan, gunung itu sudah pernah meletus. Iya. Itu loh. Bahkan di situ tidak ada orang yang ngobong menyan sama sekali. Orangnya melakukan ibadah ritual seperti nggak perlu saya sebutkan. Nyatane gunungnya dar-dar wae. Lautnya ya umbar-ambir terus wae. Ngoten. Di Bali niku penggane wong ngobong menyan, penggane wong kayu-kayu digini-ginikan, watu-watu digini-ginikan. Nyatane kok tempatnya malah seperti tempat surga. Tapi temeriki ndelok wong wuda niku enten undang-undange iso dicekel polisi. Temeriki ndelok wong wuda bebas kok. Sangat ndelok mereka, Pak. Lho, makane. Nyatanya kok Tuhan di sana kok tidak murka? Tidak murka. Kencing napa mereka? Nah, itulah cara berpikir kita itu kalau kita itu dangkal. Makanya hilangkanlah rasa takut. Yang kedua, hilangkanlah rasa malu. Tapi dalam arti tidak keseluruhan. Kita tahu batasan mana takut yang tidak perlu kita ikuti, mana malu yang tidak harus kita lakukan. Yang pernah kita bicarakan ini sebelum sesi ini apa sesi rekaman gitu mah, kan saya itu pernah bertanya bahwa makna dari manusia itu kan dengan bahasa kita kan dikatakan sembahyang gitu kan. Yeah. Nah yang jadi pertanyaan itu apa yang disembahkan untuk yang tersebut gitu. Kan biasanya kalau
sembah itu kita membawa persembahan atau acara itu Iya. kami persembahkan tarian anu. Iya. Nah, yang dimaksud sembahyang itu apa yang kita sembahkan gitu mah? Monggo. Makanya kalau orang Jawa itu nggak langsung ngomong sembahyang. Orang Jawa itu kebanyakan yang dibicarakan tentang cara menyembah pada yang itu bancaan. Bacaan. Jadi sembahyang yang kita persembahkan itu apa? Yang kita persembahkan itu supaya badan kita itu sehat. Makanya untuk badan kita itu sehat, ya kita beri asupan yang bergizi. Itu loh, itu namanya sembahyang. Ya tadi kan sudah saya sebut, kalau lapar segera makan, Karena ya. kalau dahaga segeralah minum, kalau ngantuk minumlah kopi, itu namanya sembahyang. Jadi makanan kita persembahkan untuk hidup ini loh, untuk yang menghidupi semua ini loh. Itu namanya sembahyang. Jadi sembahyang itu gak jungkar-jungkir, sembahyang itu gak dilak-diluk, gak ngadeg jejer. Itu metode cuman, metode supaya apa? Tulajek, supaya kita itu mempunyai pendirian yang teguh. Ya, tungkul. Supaya kita itu saling menghargai dan menghormati. Ya. Tundem, kita itu mempercayai bumi pertiwi ini, karena bumi pertiwi di sini itulah kita itu ada dan kita itu hidup. Tuding, makanya ini ada rentetannya, bedanya Tuhan dan Allah. Jadi kalau saya mengartikan Tuhan itu bukan Allah dan Allah itu bukan Tuhan, gitu. Bagaimana itu mah? Hmm? Bagaimana itu? Ya supaya kita itu paham. Jadi kita itu seolah-olah kan dengan melakukan persembahan dan lain sebagainya itu kan persembahan untuk Allah. Iya. Nah, Allah itu asma, Allah itu nama. Nah berarti kan kalau masih mau disebut Faisal, maka hidupnya Faisal yang harus dilestarikan. Kalau hidup Faisal itu sudah nggak lestari, asma Faisal sudah mati. Arwah. Berarti kalau masih ada, mati masih ada, itu namanya mayit. Kalau sudah dimasukkan ke liang kubur namanya arwah. Itu loh. Tapi kalau Tuhan beda lagi. Tuhan itu perilaku. Walaupun Faisal itu sudah menjadi mayit karena perilakunya baik, mungkin masih banyak orang yang menangis dengan kebaikan Faisal waktu hidup. Kalau sudah ditanam di makam di alam kubur, masih banyak yang mendatangi, membawakan bunga. Tapi kalau hidupmu sudah amburadul gak karu-karuan, di saat Faisal mati mungkin banyak yang ketawa atau basa Jawane nyukurno. Iya. Kalau sudah mati biasanya apa ya? Nisan. Kalau nisan orang baik itu dicat dan dihias sedemikian rupa. Tapi kalau perilakumu jelek, nisanmu untuk nyancang, wedus. Nah itu loh. Jadi maksudnya Tuhan itu yaitu perilaku manusia itu Tuhan. Tapi kalau Allah itu asmamu sendiri. Bagaimana cara kamu itu mengukir namamu? Itulah sembahyang itu termasuk apa? Ya untuk mengukir namamu itu sendiri. Supaya apa? Supaya bisa berperilaku baik. Itulah sembahyang. Apa yang bisa kita persembahkan untuk hidup itu? Berarti itulah sembahyang. Tapi kalau kamu itu memaksa dengan hidupmu, kamu itu tidak bersembahyang sama sekali. Makanya bersembahyang jangan mengikuti waktu. Nanti telat cara kamu mempersembahkan ke dalam hidupmu, kamu akan mati. Makanya orang Jawa itu nggak butuh waktu 5 kali sehari, nggak butuh waktu 7 kali sehari. Orang Jawa itu setiap detik itu selalu sembahyang. Nah, salah satunya adalah memperbaiki cara kita berpikir dan cara kita berangan-angan. Itu juga salah satu cara kita bersembahyang. Gitu.
Kontroversi ya monggo, wong ini aliran Jawa bukan aliran agama. Memang ini ajaran Jawa kok. Ya tetap harus saya sampaikan. Nah, seperti itulah orang Jawa itu cara bersembahyang. Jadi sembahyang nggak perlu harus mandi dulu, nggak perlu wudhu dulu, nggak perlu memilih tempat, nggak seperti itu. Ya, sembahyang dikala kita pemikiran kita sudah jernih, cara berangan-angan kita itu sudah suci, dan kita jangankan memikirkan tentang Tuhan yang dimaksud zat ingkang murweng zat. Kita melihat daun yang diterpa oleh angin bergerak-gerak. Kalau kita itu dengan kejernihan cara kita berpikir dan kesucian dalam hati, itu termasuk sembahyang. Gitu. Jadi kita itu jangan kalah dengan tumbuh-tumbuhan, dengan kalah dengan hewan. Tumbuh-tumbuhan nggak pernah kok ada yang menolak waktu daunnya diterpa angin. Dia malah goyang-goyang, dia malah zikir kok. Enggak seperti manusia. Kena panas sih bingung golek payung. Coba. Kena panas sudah nyala-nyalain. Wah, ini cuacanya seperti ekstrim dan lain sebagainya.